Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma. Yang terhormat kepada Bapak Edi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi, dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Langkah awal, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka seperti yang biasa. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhir Zaman, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatul ummah yang min yamil hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Ketiga kalinya di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sendiri guna memenuhi tugas psikologi komunikasi. Tema yang saya ambil yaitu komunikasi dalam psikologi komunikasi. Di sini di dalam tema ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu karakteristik komunikasi, yang kedua faktor personal dalam perilaku manusia atau komunikasi, dan yang ketiga faktor sensasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, memasuki poin yang pertama yaitu karakteristik komunikasi. Secara garis besar, komunikasi memiliki 3 karakteristik utama. Di antaranya yang pertama yaitu komunikasi adalah manusia itu sendiri. Istilah komunikasi yang diterapkan selama ini merujuk pada komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses komunikasi, yang menjadi komunikator atau pengirim pesan dan komunikan penerima pesan adalah manusia. Dan yang kedua, komunikasi adalah sebuah proses, yaitu komunikasi terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang artinya, komunikasi merupakan proses transaksional yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Kualitas proses tersebut tergantung pada partisipan yang terlibat di dalamnya, termasuk saluran channel yang digunakan. Dan yang ketiga, komunikasi bersifat simbolis. Lambang yang sering digunakan dalam mempresentasikan sesuatu, berbagai ide, berbagai proses atau berbagai kejadian yang dapat membuat komunikasi menjadi sangat mungkin atau dapat dipercaya. Lambang atau simbol yang digunakan menjadi informasi adalah yang dikirimkan dalam suatu proses komunikasi. Sukses tidaknya informasi yang disampaikan tergantung pada komunikator dan komunikan itu sendiri. Dan yang kedua yaitu faktor personal dalam perilaku manusia atau komunikasi. Di sini menurut MC Dogel, faktor personalan yang menjabarkan dalam puluhan intrinsik menentukan secara garis besar ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosiologis. Faktor sosiologis sendiri yaitu terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor sosiologis. Sosiologi sendiri di sini yaitu makhluk sosial. Dari proses sosial dapat memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Jadi dari orang ke orang seperti itu. Jadi karakteristik itu bisa dibentuk dari setiap personal yang ditemuinya. Dan yang poin yang C yaitu faktor sensasional yang mempengaruhi perilaku manusia atau komunikan. Seseorang yang berpikir secara mendalam percaya sekali bahwa lingkungan sangat mempengaruhi terjadi atau terbentuknya suatu perilaku seseorang itu sendiri. Di sini ada beberapa faktor sensasional, yaitu yang pertama faktor ekologis. Faktor ekologis di sini
lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Dan faktor yang kedua, rancangan dan arsitektural. Suatu rancangan arsitektural dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu atau rancangan tertentu. Jadi di lembaga ini menerapkan sensasi seperti ini, itu komunikasinya juga akan terbentuk seperti itu. Dan yang ketiga yaitu faktor temporal. Dengan kata lain, suasana emosional kita berbeda-beda, apalagi dilihat dari segi waktu. Jadi ketika kita berangkat ke sekolah, kita bahagia, dan kita sampai yang di sekolah, orang-orang membuat kita tidak bahagia. Jadi sensasi itu bisa mempengaruhi apa yang akan kita ungkapkan atau yang kita berikan perasaan kepada mereka. Yang keempat itu suasana perilaku. Suasana perilaku di sini terdapat pola yang mengatur hubungan orang di dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan yang kelima, faktor teknologi. Bentuk atau jenis teknologi yang digunakan masyarakat dapat mempengaruhi pola komunikasi masyarakat, baik pola pikir maupun pola tindakan. Jadi ketika di komplek B menerapkan gotong royong, semuanya akan terlibat. Bahkan kita pun orang baru masuk ke dalam lingkungan tersebut juga akan berpengaruh dengan lingkungan tersebut. Dan lingkungan B sangat acuh atau bagaimana, kita pun juga akan ikut dalam situasi tersebut. Dan faktor yang kelima yaitu faktor sosial. Sistem peranan yang diterapkan dalam suatu masyarakat, struktur kelompok dan organisasi, karakteristik populasi adalah faktor-faktor sosial yang menata perilaku manusia. Jadi faktor di sini itu dari hubungan kelompok satu ke kelompok lain atau individu satu ke individu lain. Jadi akan mempengaruhi seperti itu. Dan yang ketujuh, lingkungan psikososial. Persepsi kita tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan kita akan mempengaruhi perilaku kita dalam lingkungan itu. Hampir sama dengan suasana perilaku di lingkungan psikososial ini. Jadi bawaan perasaan kita atau apa yang akan kita berikan itu tergantung lingkungan itu menganggap kita seperti apa, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu faktor stimuli yang mendorong dan mempengaruhi atau memperteguh perilaku. Ada situasi yang memberikan rantangan kelayakan perilaku. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu komunikasi dalam psikologi komunikasi yaitu komunikasi pada penyampaian energi dari alat indera ke otak, peristiwa penerimaan dan pengelolaan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan yang sedang diduduki atau ditempati. Seperti itu. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.